Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi istanqadha nabiyhi min ibadatil awsani wal asnam wa ala alihi wa ashabihi nujubail barratil kiram amma ba'du rabbi israh li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat tarawih, sholat isya dan sholat witir. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini malam sudah 6 hari berarti malam 7 nggih, Pak nggih. Malam 7 kita bisa insyaallah melaksanakan bulan Ramadan ini yaitu ibadah puasa. Salawat salam senantiasa mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa aturan yaitu agama Islam, di mana apabila manusia melaksanakan aturan tersebut maka akan mendapatkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kami akan membawakan tema tentang sholat. Sholat adalah kewajiban seorang muslim, seorang mukmin, orang yang iman, yang mesti dilaksanakan minimal 5 kali dalam sehari. Di situ ada manfaat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama termasuk amal sholat terutama dilaksanakan pada bulan Ramadan ini fadilahnya luar biasa sekali. Apabila kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh maka ada keberuntungan, ada kejayaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang malam melaksanakan sholat, itu ada riwayatnya. Kemudian sahabat apabila tertimpa kesusahan maka sahabat melaksanakan sholat dan berdoa. Itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kami akan sampaikan hadis ke-7 dari buku Fadilah Amal tentang bab sholat. Sebagian ulama mengatakan bahwa disebutkan dalam hadis barang siapa menjaga sholatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan rezekinya. Yang pertama, ini rumus Bapak Ibu, silahkan diyakini ini adalah hadis istilahnya kalau di sini itu hadis yang menyampaikan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menjaga sholatnya maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan rezekinya. Yang kedua, diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, diberikan catatan amal melalui tangan kanannya. Keadaannya telah diterangkan dalam surat Al-Haqqah secara terperinci, yaitu yang menerima catatan dari tangan kanan mereka sangat gembira dan menunjukkannya kepada setiap orang. Yang keempat, melintasi sirat seperti kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Dan dijelaskan juga di sini barang siapa yang malas dalam hal sholat, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dengan 15 siksa. 5 siksa di dunia,
3 siksa ketika mati, 3 siksa dalam kubur, dan 3 siksa di saat dibangkitkan. 5 siksa ketika berada di dunia, yaitu ini orang yang malas sholat, ya. Yang pertama, di dunia dicabut keberkahan umurnya, jadi umurnya senantiasa kehidupannya melakukan hal yang sia-sia apabila tidak melaksanakan sholat. Kedua, dihapus ciri-ciri kesolehan dari wajahnya. Yang ketiga, seluruh amal perbuatannya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, doanya tidak diangkat atau tidak diterima. Yang kelima, tidak mendapat bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian 3 siksa saat kematian bagi orang yang malas sholat, orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, mati dalam keadaan kehinaan. Yang kedua, mati dalam kelaparan. Yang ketiga, mati dalam kehausan. Walaupun diminumkan kepadanya seluruh air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan rasa dahaganya. Kemudian siksa dalam kubur. Yang pertama, bagi orang yang malas sholat, orang yang tidak melaksanakan sholat. Yang pertama, dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilangan. Yang kedua, dinyalakan api dalam kuburnya dan ia berguling-guling dalam api itu siang dan malam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam kuburnya ular berbisa bernama Sujaul Aqra, yang kedua matanya dari api dan kukunya dari besi yang panjang, setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik kepadanya dengan suara seperti halilintar yang menyambar. Aku adalah Sujaul Aqra, Tuhanku yang telah menyuruhku agar memukulmu dari subuh sampai terbit matahari karena kamu telah melalaikan sholat subuh. Demikian Bapak Ibu, sedikit besok berlanjut, next time berlanjut, karena ini penting sebetulnya. Penting jarang ini disebutkan pada kultum karena panjang, tapi ini bertahap. Besok kita lanjutkan lagi betapa pentingnya itu sholat. Kalau sholat Nabi itu cirinya ada 3. 1, di awal waktu. 2, berjamaah. Kemudian yang ketiga, di mana adzan dikumandangkan di masjid. Jadi apabila 3 hal itu, sholat cara Nabi itu dilaksanakan, ada kemudahan untuk yang melaksanakannya. Itu adalah rumus bagi yang melaksanakannya, akan ada kemudahan di dunia dan akhirat. Ini untuk menasihati diri kami sendiri untuk senantiasa berjamaah di masjid, senantiasa sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.